Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk semua peserta menampilkan videonya ya. Semua peserta mohon untuk menampilkan videonya agar jalinan silaturahmi ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Karena tujuannya ini salah satunya adalah untuk jalinan silaturahmi antara dosen pembimbing dengan para mahasiswa yang sebagai peserta KKN. Saya mulai hari ini, yang mulai sekarang ini nanti bagi yang sudah paham dan sebagainya bisa mengundurkan diri. Artinya saya juga merasa punya tanggung jawab terhadap kuota kalian. Jadi kalau saya nunggu sampai full nanti, gitu, takutnya kalian kuotanya terlalu banyak. Apalagi saya minta untuk menampilkan video masing-masing. Oke. Untuk materi saya sudah sampaikan beberapa hari melalui link YouTube. Tujuannya supaya Anda bisa melihat, memahami materi itu di saat Anda mungkin terhubung dengan WiFi dan sebagainya sehingga tidak terbebani oleh kuota. Nah, selain itu materi itu saya ambilkan dari buku panduan KKN. Untuk panduan KKN Anda bisa download di chatting ini sudah saya kasih, dan juga selain itu bisa di webnya LPPM selaku panitia penyelenggara ini, panitia penyelenggara KKN Mandiri 2020. Nah, pada kesempatan hari ini sebenarnya saya tidak akan menyampaikan secara detail dan lain sebagainya, tapi saya ajak untuk diskusi. Kalau saya terangkan seperti misalnya di link YouTube butuh waktu lama, jadi langsung to the point saja, apa permasalahan kalian dan apa yang perlu saya bimbing dalam KKN ini. Oke, sebelumnya sedikit saya sampaikan pengantar ya terkait KKN. Oke. Tujuan KKN itu sendiri supaya pemahaman apa itu KKN dan sebagainya, supaya Anda tidak bingung dan hanya menerka-menerka terus melihat-lihat, oh KKN dulu itu seperti itu loh kalau di tempat-tempat saya. Nah, sekarang oh sesuai dengan apa yang Anda lihat ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian mohon supaya tidak terjadi crowded, ini saat saya share file kayak gini, teman-teman yang lain mematikan mikrofonnya ya. Daripada saya sebenarnya bisa mematikan mikrofon, tetapi saya harus keluar lagi dan lain sebagainya, terlalu lama ini nanti. Mohon untuk yang saat ini menyala mikrofonnya mohon dimatikan supaya tidak terjadi crowded ya di teman-temannya. Dilihat situ ada tanda mikrofonnya menyala atau tidak. Oke, sambil saya ini menyetujui orang-orang yang gabung. Ini David tolong dimatikan. Yang lainnya juga sama ya, biar tidak ganggu mikrofonnya. Oke, yang pertama ini. Yang perlu Anda ketahui terkait KKN. Ya. Oh ya, saya tadi belum perkenalan ya kepada Anda ya. Oke, baik. Kita lakukan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Didi Rianto. Saya di sini selaku pembina KKN Mandiri 2020 ya. Yang sebelumnya KKN itu tidak mandiri, tapi berkelompok. Ya. Saya menjadi pembina mungkin sejak 5 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 5 tahun yang lalu saya sudah menjadi dosen pembimbing lapangan. Sekali lagi tolong dimatikan yang punya mikrofon ya, yang masih nyala. Dan KKN Mandiri yang saat ini KKN yang berbeda. Beda dengan yang lain-lainnya. KKN ini secara teknis, karena ini masa pandemi, ada ringannya dan juga ada beratnya. Ya, berbeda kalau KKN yang berkelompok dan sebagainya itu di suatu desa itu mungkin kita bisa melihat mencontoh orang-orang yang KKN dulu ditinggal desa kita, di desa kalian. Nah, asli saya sebagai bertugas di program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo, sekali lagi untuk pengalaman membimbing KKN mungkin sejak 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya ini. Saya sudah lupa
Setahu saya setiap tahun saya itu ditugasi untuk membimbing teman-teman untuk melakukan program KKN ya di mana-mana. Ada yang kemarin masih di Ponorogo sih ya, belum keluar daerah. Ada yang di Pulung, ada yang di Balong, ada yang di Selahung, ada yang juga di Ngepel dan lain sebagainya. Ya. Oke, perlu Anda ketahui bahwa yang namanya KKN itu mungkin Anda bisa lihat seperti teman-teman ataupun kakak-kakak kelas Anda dulu di tempat Anda marai ngaji dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang Anda lihat. Biasanya adalah pandangan satu sudut saja. Nah, sebelum kita menuju ke KKN yang sebenarnya, perlu Anda ketahui bahwa seperti ini. KKN, ya ini bisa KKN mandiri ataupun KKN umum, gitu, merupakan misi dari praktik pengabdian masyarakat, pengabdian mahasiswa, ya, yang tidak saja dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi, tujuannya adalah mahasiswa untuk mengabdi ke masyarakat. Itu tugas wajib mahasiswa. Kalau Anda tidak jadi tugas wajib mahasiswa S1 ya. Jadi kalau mahasiswa S1 itu ditugaskan menjadi mengabdi kepada masyarakat. Ya, karena profesi Anda saat ini adalah mahasiswa S1. Kemudian selain itu dosen juga sama. Dosen juga ditugaskan untuk mengabdi pada masyarakat sesuai dengan kemampuan atau bidang ilmu yang dia pelajari. Nah, ini KKN merupakan misi dari praktik kepada pengabdian mahasiswa yang tidak saja dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tapi juga merupakan upaya untuk pembelajaran mendidik bersama masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi sesuai yang Anda pelajari. Nah, salah satunya adalah bisa membantu pemberdayaan sehingga dan lain sebagainya. Ini adalah tugas wajib bagi mahasiswa itu adalah mengabdi kepada masyarakat. Itu tugas utama. Tugas yang lainnya adalah apa? Sebagai latihan. Nah, nih. Nah, KKN salah satunya adalah sebagai wadah silaturahmi untuk memberdayakan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuannya pemberdayaan adalah kemandirian, maka prioritas utama program adalah seluruh kesetaraan seluruh komponen masyarakat. Apa itu memberdayakan? Memberdayakan itu adalah bukan kalian itu menjadi pembantunya masyarakat, enggak. Jadi diajak bersama-sama masyarakat itu zamannya memberdayakan. Kok berdaya nih? Jadi mereka yang bekerja, kemudian juga kalian itu adalah yang menjadi motornya, ya, kalian yang menjadi motornya, ya, bekerja bukan kalian itu terus dalam artian adalah mengabdi. Oh, saya membangun ini desa ini, saya menjadi seorang tukang resik-resik di meja di sini, saya mengecat di meja ini. Iya benar, itu salah satunya adalah mengabdian pada masyarakat, bentuk sosial dan sebagainya. Tetapi yang utama adalah kalian memberdayakan, mengajak. Loh, kalau kalian ini hanya menjadi seorang pembantu di masyarakat, saya membantu ngecat masjid, bantu ngajar tok gitu dan sebagainya, tidak Anda berdayakan, setelah Anda pulang, tidak Anda selesai KKN, tidak akan berlanjut. Ya, tidak tercapai capaiannya, tidak tercapai tujuannya. Tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan masyarakat tadi yang dari awalnya itu adalah pasif bisa tergerakkan. Itu ya. Nah, ini manfaat bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, KKN Mandiri juga berfungsi sebagai media untuk melatih mahasiswa meningkatkan rasa percaya diri, ya, berlatih percaya diri. Karena gini loh, apa sih tujuannya sekolah dan lain sebagainya, kuliah dan sebagainya? Tujuan utama itu sekarang besar dalam menuntut ilmu. Kalau sudah punya ilmu adalah punya rasa percaya diri. Bukan kok kuliah itu adalah sebagai syarat untuk mendapat pekerjaan, tidak. Karena orang yang mendapatkan pekerjaan itu belum tentu orang yang kuliah, ya. Karena apa? Secara nasib, secara takdir, manusia itu sudah diberikan pekerjaan oleh Allah untuk mengais rezekinya. Ya. Kemudian kalian kuliah itu tujuannya apa? Untuk membentuk diri Anda itu percaya diri untuk bekerja sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, meskipun nanti dalam pekerjaan-kerjaannya itu tidak sesuai apa yang Anda pelajari, itu wajar. Karena apa? Yang penting Anda percaya diri dulu. Percaya diri bahwa saya punya ilmu. Dengan apa? Dengan bukti apa bahwa saya punya ilmu ini, ada jasa. Dengan jasa ini saya berarti dalam diri saya itu ada ilmu. Saya menguasai, gitu loh. Kenapa?
Seorang bekerja tidak mungkin akan mengerjakan Anda dites dulu untuk bekerja 1 bulan. Oh ini ilmu, tidak mungkin. Hanya dengan menunjukkan ijazah dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah ini di KKN itu adalah membangun percayaan diri Anda, melatih percayaan diri Anda. Itu terus kemudian melatih bidang apa? Melatih bidang kepedulian sosial melalui kegiatan yang mematuhi pada masyarakat atau menjadi pionir dan contoh. Oke, kemudian jangan harap ini saya itu kuliah di UNU menjadi ekonomi. Saya harusnya jadi pekerja seperti ini, tidak seperti itu. Karena apa? Pekerjaan itu semuanya adalah menentukan Allah. Ya, kalian itu adalah diberi kesempatan, diberi apa ya istilahnya, kebebasan untuk menuntut ilmu sesuai dengan Anda yang inginkan. Dengan harapan kalau Anda misalnya kuliah di ekonomi, saya ini bekerja di ekonomi, itu harapan. Tapi nanti yang menentukan Allah. Tidak banyak orang, tidak sedikit juga orang yang kerjanya di dari fakultas teknik dia bekerja di bank juga enggak sedikit. Dari ekonomi kemudian jadi petani juga enggak sedikit. Ya. Dari ekonomi kerja jadi pedagang juga enggak sedikit semuanya. Karena apa? Oke lah, mungkin pekerjaan itu bisa ditentukan oleh perusahaan ataupun dan sebagainya sesuai dengan bidangnya, tetapi apa kerjaannya sebenarnya rezeki sebenarnya kalian yang mengatur sama Allah. Oke lah, kalau saya misalnya dari teknik nanti harus kerja di perusahaan pabrik bidang teknikan, nah itu kan secara teori kan, tetapi saya kenyataan enggak. Saya bekerja di bidang pendidikan salah satunya itu ya, tapi pendidikannya adalah sesuai dengan apa keilmuan saya. Nah itu ya, terus tujuannya lagi sasarannya adalah ini, terbentuknya kelompok pemberdayaan keluarga ataupun masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa? Orang itu, manusianya. Itu sumber daya manusia itu sebagai sumber daya manusia. Dan pengentasan kemiskinan. Nah ini perlu digarisbawahi. Maka KKN nanti kalau misalnya ada KKN, kok jangan di daerah atau di tempat yang sudah maju, desa yang sudah maju. Ya berarti desa yang tertinggal. Adanya sudah maju bagaimana Pak? Kalau memang ada sudah maju, cari wilayah yang ada ininya. Nah, masih ada kemiskinan dan sebagainya, dipelajari ya. Nah, kemudian sasaran utama pembentukan ini bukan semata-mata dengan tujuan membentuk kelompok pemberdayaan saja, tapi dimaksud adalah ini, agar keluarga sebuah kumpulan paling kecil di masyarakat ya, keluarga, terus kemudian keluarga lansia, orang-orang tua. Ini keluarga muda berarti kan orang yang baru menikah, ya baru menikah, Nah. Kemudian keluarga itu sebenarnya ya persyaratan kalau menurut BPKBN yang disebut keluarga itu orang sudah menikah dan punya rumah punya rumah tinggal sendiri, terus setelah itu mungkin punya anak, nah, itu namanya keluarga. Tapi kalau misalnya menurut BPKBN ya ini bukan untuk saya. Kalau orang sudah menikah tinggal sama orang tua, anak ini bukan keluarga namanya. Oke lah secara hukum disebut punya kakak sendiri. Tetapi apa? Itu adalah anak yang mempunyai anak. Karena apa? Dia masih tinggal bersama orang tua dan sebagainya. Itu menurut BPKBN. Tapi dengan kenyataannya selama ini adalah karena apa? Kondisi ekonomi di Indonesia seperti ini, maka belum bisa diarahkan menjadi sebuah keluarga. Ya rata-rata misalnya adalah banyak alasan, misalnya adalah sebuah keluarga tinggal bersama keluarga orang tuanya, gitu. Karena banyak faktor, mungkin orang tuanya tidak mau ditinggalkan dan sebagainya, ya, banyak masalah ataupun juga keluarga seperti memang belum punya biaya untuk membuat rumah sendiri dan banyak faktor. Nah, tetapi secara pengetahuan umum yang disebut dengan keluarga adalah orang yang sudah menikah, ya kemudian tinggal mempunyai rumah dan tinggal di rumahnya itu disebut keluarga. Entah itu nanti keluarga itu adalah mempunyai anak atau tidak, itulah sebuah keluarga. Ya, tapi kenyataannya di Indonesia seperti ini. Kenapa? Ya itu karena banyak faktor. Kemudian keluarga lansia. Keluarga lansia adalah keluarga yang sudah tua, termasuk ibu, bapak, ibu, dan sebagainya disebut dengan yang sudah tua, sudah tidak bisa bekerja ya, dalam arti dia sudah tidak produktif. Terus orang yang kaya dan miskin ya, itu agar bisa bersilaturahmi dan saling peduli sesama, ya tidak memikirkan diri sendiri, yang misalnya kaya udahlah nggak peduli sama miskin. Ya, tujuannya adalah saling bersilaturahmi. Kemudian, nah jadi sasarannya adalah apa? Pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi sasaran dari KKN kalian. Jadi adalah pemberdayaan masyarakat. Bukan terus kalian KKN itu
melihat yang dulu, oh anak-anak KKN itu dulu di tempat saya ngajari TK dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ada target, ada sasarannya dan lain seperti itu. Ya, oke. Untuk materi ini jelas nanti bisa kalian lihat di video. Saya jelaskannya segitu. Ya, oke. Ini saya buka diskusi ya. Saya buka diskusi supaya Anda tahu. Jadi ini ada yang masuk lagi nih. Oke. Nanti diskusi supaya tidak ini tidak kredit bisa dicet ya, dicet di samping itu. Oke. Sekarang saya lihat dulu sampaikan pada Anda terkait ini yang sudah melakukan program kerja. Kita lihat bersama-sama. Kita lihat bersama-sama. Apakah seperti apa program kerja saya itu, Pak, dan lain sebagainya ya. Oke. Saya tampilkan di sini. Nah, ini. Oke, yang pertama ini ada tanggal 11 Januari 28 ini. Saya lihat dulu. Saya lihat ini posisi namanya Taufan Panji Kusuma. Kita lihat bersama-sama. Jadi menentukan bagaimana menentukan program dan sebagainya. Ini lokasi di Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Modoyo, sosialisasi pembagian sembako dan alat kesehatan seperti masker dan sanitizer. Pembagian sembako bagi warga yang tidak mampu, bagian alat kesehatan dan sebagainya. Dapat kamu dari mana ini? Ya. Ini belum saya nanti saya bilang ada revisi dan studi. Ini belum saya studi. Yang pasti ini nanti revisi, tapi belum saya tanggapi. Jadi gini, dalam Anda menentukan akan ber-KKN dulu itu, Anda jangan membawa program dulu. Jangan membawa program dulu ya, jangan membawa program dulu. Apa langkah KKN itu? Yang pertama, ya, kamu tuh survei dulu. Kalian survei dulu. Survei dulu ke desa. Kalau karena KKN Mandiri berada di desa ini, silakan disurvei dulu terkait ada yang disarankan untuk KKN itu yang diangkat ada bidang ekonomi, bidang sosial atau bidang sosial misalnya kayak lingkungan hidup, kemudian bidang pendidikan. Oke, saya lihat kemarin bidangnya apa, saya lupa. Rata-rata itu ada 6 kalau nggak salah saya. Nah, bidangnya. Nah ini ada bidang kesehatan, ekonomi, bidang lingkungan hidup. Ya, bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Oke, kalian itu datang ke desa kan KKN itu jangan membawa program dulu dari pemerintah. Langkah-langkah yang pertama apa? Anda lakukan survei. Ya memang saya mengakui kesalahan ya. Ini saya sebenarnya harus mendampingi Anda sejak beberapa minggu yang lalu sebenarnya. Ya. Tapi dari universitas seharusnya sudah disampaikan apa yang harus dilakukan. Ya karena saya melakukan bertemu dengan Anda untuk di ini karena memang adanya kesibukan yang lebih. Maka saya sempatkan adalah untuk nemunya Anda semuanya di forum ini pada menjelang KKN berlangsung. Tapi masih ada waktu ini sebenarnya. Oke. Anda datang survei dulu ke tempat Anda dulu, dicari. Bidang-bidang kelemahannya itu apa di lingkungan-lingkungan Anda itu. Yang perlu Anda abdikan untuk meningkatkan pemberdayaan itu tadi. Sudah saya sampaikan Anda dilihat nanti di materi itu tujuannya adalah pemberdayaan dan sebagainya. Orang kok terus saya datang ke sana membawa, oh saya akan mengajari ini. Enggak. Jadi Anda survei dulu beberapa faktor, di desa Anda, wilayah Anda, lingkungan Anda ataupun di tempat yang lain. Kalau misalnya tempat Anda sudah maju ya berarti Anda harus pindah tempat ataupun KKN itu pindah ke daerah lain misalnya dengan syarat mendapatkan izin dari pemerintahnya tempat itu, desa khususnya ya. Terus KKN itu apakah berkelompok Pak? Tidak, ini karena KKN mandiri. Kalau dulu itu berkelompok, satu kelompok itu ada 11 orang atau 8 orang ya. Nah. Oke. Nah, kemudian ini nanti kalau misalnya keluar bisa share lagi ya ini karena saya menggunakan aplikasinya murahan. Ini yang bukan berbayar. Saya salah masuk soalnya. Oke. Jadi Anda survei dulu melihat kekurangannya itu di bidang yang sesuai sudah saya sampaikan tadi ada bidang pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kamu catat
kelemahannya apa itu? Oke lah, kamu masuk di situ untuk menyelesaikannya. Misalnya kamu akan mengangkat bidang pendidikan. Pendidikan di daerah tersebut itu masih banyak apa? Misalnya masih banyak anak-anak yang dolan dan lain sebagainya. Karena ini adalah masa COVID dan sebagainya. Mungkin kamu angkat. Terus yang mengangkat siapa? Ya sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda bidang pendidikan, berarti yang bisa mengangkat itu adalah orang-orang yang misalnya dari Fakultas Pendidikan dan FAI. Gitu ya. Dari FAI dan sebagainya. Orang kok cah teknik barang ngajar TK. Lah kamu punya ilmuwan dari mana? Anak teknik mesin lagi di sini ngajar TK dan sebagainya. Lah kalian punya ilmu dari mana itu? Wong kamu datang ke masyarakat itu adalah untuk mengimplementasikan keilmuan Anda itu. Ya. Terus apakah nggak bisa, Pak? Saya orang teknik di bidang pendidikan bisa. Ya, kalian harus kalau kolaborasi. Kalau teknik informatika mungkin cocok ya di pendidikan ya. Ya. Nanti menggandeng bersama teman yang bidangnya FAI ataupun FKIP. Karena apa? Masalah yang saat ini terjadi, anak-anak susah sekolah ini terlantar saat ini. Karena apa? Dengan adanya kuliah daring itu dan orang tuanya tidak sempat dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin kamu nanti bisa membuat sebuah komunitas atau pengabdian masyarakat adalah sekolah bersama untuk anak ini. Jadwalnya si ini besok hari apa? Nah, kalian bukan kok mengerjakan dia, tidak, memfasilitasi, membimbing dan sebagainya. Kenapa? Secara aturan menteri dia tidak boleh datang ke sekolah. Akhirnya adalah yang mendidik anak-anak mereka adalah orang tua dan orang tua mereka tidak sempat, ada ngeyel-ngeyel. Bahkan sekarang karena harus bekerja dan sebagainya. Bahkan sekarang itu sudah ada namanya biro jasa kan nggak salah. Itu yang menyalakan yang mengadakan biro jasa anak-anak cerdas-cerdas dari FKIP dan lain sebagainya itu. Ada biro saja mengerjakan tugas-tugas murid-murid tetangganya dan lain sebagainya. Itu ada sekarang, sudah ada biro jasa seperti itu. Dan ini sebuah apa? Sebuah bentuk entrepreneurship itu. Bagus juga itu dia. Ya, dia punya pikiran bagus. Tapi kalau ini mengabdi ya jangan dijadikan entrepreneurship ya. Jadi biro jasa yang saat ini saya lihat itu nanti dikerjakan si mahasiswa itu orang tuanya akan memberikan balasan. Karena apa? Banyak orang tua itu kalau ada pekerjaan dari murid-murid ini dia tidak bisa mengerjakan, otomatis matematika dan sebagainya diserahkan pengguna sing mahasiswa sebagai guru jasa ini jawabannya apa nanti dikirimkan. Nah, yang pinter siapa? Yang pinter itu adalah HP Android-nya, bukan anaknya. Karena anaknya sudah angel diomongi, sudah culdolan dan sebagainya. Itu salah satunya. Ya. Jadi kalau pendidikan dan sebagainya silakan kolaborasi antara teknik informatika dan apa teman-teman FKIP ataupun FAI. Katanya boleh kelompok ya, nggak boleh memang nggak boleh kelompok ya. Mungkin kalau kolaborasi nanti kalau 1-2 itu nggak masalah ya, bukan kelompok ya kolaborasi. Tetapi prokernya itu satu mahasiswa satu proker. Dan setiap hari punya kegiatan sendiri-sendiri. Kalau kolaborasi bagaimana Pak? Oke, misalnya di FKIP, teman FKIP kolaborasinya adalah misalnya pemberdayaan anak usia SD di desa mana, ya secara daring. Yang satunya adalah apa? Mengajari ini bagaimana yang FKIP dan mengajari tentang keilmuannya itu. Kemudian yang teknik memfasilitasi ataupun mendampingi kayak di bidang teknologinya. Kalau teman-teman gini FKIP sudah paham tentang micro teaching ya, micro teaching itu ya. Jadi satu di depan, satu di belakang kolaborasi dan sebagainya. Dan sebagainya itu mungkin seperti itu, dibuat seperti itu boleh. Ya. Jadi satu mahasiswa nanti satu program studi dan satu program kerja dan satu program kerjanya itu bukan kerja sudah selesai enggak. Program kerja itu perlu diselesaikan selama 1 bulan dengan tahapan yang berbeda-beda. Misalnya tahap ini misalnya hari ini survei lokasi pendataan tentang ini, dapatnya data dari apa, berapa dan sebagainya, nanti kan dilaporkan. Besok sosialisasi, besoknya lagi pelatihan, besoknya lagi pelatihan dan pelatihan A, pelatihan B dan sebagainya misalnya, terus besoknya lagi ada evaluasi dan sebagainya. Nah itu. Jadi program kerja itu adalah sebuah program kerja yang besar yang mampu bisa dikerjakan hanya 1 bulan. Orang kok terus workshop pelatihan gaya kerabuk, sekali sudah sesuk belas enggak seperti itu. Program kerjanya seperti itu. Nah, itu yang tadi contoh untuk yang pendidikan ya, di bidang pendidikan. Terus kalau yang ekonomi bagaimana Pak? Ya, ekonomi itu juga Anda masuk di situ sasarannya.
Tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Mungkin di situ banyak pemuda yang nganggur, ibu-ibu rumah tangga yang nganggur sebagai sasaran Anda. Gitu. Ibu-ibu rumah tangga nganggur, bapak-bapak yang nganggur, ya. Ya jangan yang disasar adalah jangan yang orang yang sudah bekerja, karena itu sudah tertulis ya bagi mereka yang tidak aktif. Ya. Yang sasarannya cari desa itu adalah yang nganggur. Oke lah. Misalnya ibu-ibu, rata-rata banyak ibu-ibu ya, karena alasan dan sebagainya di rumah. Setelah dia mengurusi rumah tangganya dia nganggur ya. Oke lah dipemberdayakan. Mungkin ya dilatih dulu, dimotivasi dulu untuk bicara menghasilkan uang. Dilatih dulu adalah untuk perusahaan latihan ini. Pada latihan itu adalah dilatih dulu bagaimana caranya adalah untuk berjualan. Sekarang kan udah enak kan jalan online seperti ini dan sebagainya. Caranya bagaimana jualan online itu kan kalau orang apa masih takut nanti dihapusi, kapusan dan sebagainya. Kalian ini kan orang-orang yang udah pinter ya kan. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini sudah ahli-ahli semuanya di sini. Sudah pinter semuanya. Nah itu di tahap pertama hari ini minggu ini survei dideteksi berapa orang yang ada di sini, terus kemudian sosialisasi glamoradian itu dikembangkan itu. Oh, caranya bagaimana ya dengan berbagai caranya supaya orang tersebut mau saya ajak untuk supaya memiliki penghasilan itu bisa bidang ekonomi ya. Ini kan tugas mahasiswa itu, tugas kita. Karena diperintah yang apa, golek duit ini gelem. Karena tidak terbiasa kan. Belum terbiasa dia tuh mencari uang. Karena apa? Masih mengandalkan bapak-bapaknya, orang tuanya, suami. Tapi kalau orang tua atau yang suami rata-rata sudah bekerja. Orang bekerja sudah di sawah dan sebagainya. Jangan Anda untuk berwirausaha. Ya mungkin yang sudah bekerja di sawah dan sebagainya adalah nanti teman-teman dari fakultas teknik mesin misalnya, oh kerjamu sawah ngawur iki cik menggunakan manual nanti boyokmu. Nah, ini kita kasih saran teknologi seperti ini dan sebagainya. Nah, itu yang dari ekonomi ya nanti. Nah, dari kesehatan siapa? Bidang kesehatan sudah dituliskan juga di situ. Target sasarannya adalah apa? Ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, lansia, remaja, gitu. Remaja dan sebagainya. Apa? Ya tentang bidang kesehatan tadi. Informasi kesehatan, mungkin dan sebagainya, sosialisasi yang saat ini kan fenomena yang ada itu adalah fenomena game gitu. Fenomena game anak-anak usia itu, kesehatan mata, kesehatan reproduksi, tentang seks bebas dan sebagainya dan bahayanya. Terus ibu-ibu itu yang banyak sekarang itu kalau ibu menyusui itu adalah anaknya disusui dengan susu formula dan sebagainya. Padahal kan sarannya baik dan sebagainya adalah menyusui menggunakan susunya sendiri, ya. ASI maksudnya. Itu. Terus orang tua lansia dan sebagainya bagaimana menjaga kesehatan orang-orang tua itu kan. Kebanyakan orang tua kan sekarang kenapa banyak sedikit rentan terhadap sedikit loro gini karena memang orang tua itu kan memang cara alatnya kan sudah ledeh, peralatannya sudah digunakan lama, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit linu. Nah, bagaimana supaya menjaga orang tua itu supaya tetap bugar dan sebagainya. Mungkin ada soalnya diajak senam, terus sosialisasi makan yang baik itu seperti apa, itu dan sebagainya. Lebih paham ini adalah teman-teman dari apa ilmu kesehatan. Oke, bukan urus teknik mesin, teknik apa, oh programnya itu dan sebagainya. Enggak. Ya. Oke, terus di lingkungan alam dan setelah ekonomi tadi apa? Ekonomi, kesehatan, agama, pendidikan. Pendidikan ada dua ya, pendidikan agama dan pendidikan yang formal. Terus kemudian ada lagi kalau teknik mesin di mana Pak? Itu tadi misalnya kelompok tani ataupun menggunakan alat-alat hubungannya dengan COVID-19 itu bagaimana mengajak dan sebagainya menggunakan teknologinya itu. Ya, kalau elektro bagaimana ya Pak? Ya, sama elektro itu bagaimana mengelola, memanajemen bidang elektro dan lain sebagainya kan banyak atau diberdayakan, ya. Ataupun menggunakan teknologi elektronya itu adalah untuk menyelesaikan masalah pendidikan itu boleh. Orang kok terus ngajarnya itu di bidang pendidikan, gitu. Jadi berkolaborasi nanti. Kalau misalnya yang tidak punya keahlian dan bidang itu berkolaborasi boleh. Terus ada lingkungan hidup, misalnya dari FAI, dari FISIP dan sebagainya. Nah,